ke-15 ada sesuatu yang Tuhan mengkritik selama sebulan ini. Saya berkata, waktunya tidak bisa ditunda lagi. Saudara suka, tidak suka. Saudara siap, tidak siap. Saudara pendeta atau jemaat, dia datang. Gak siapa, tetap datang. Dan dia hanya menjemput siapa? Dia hanya menjemput mempelainya yang sudah well prepared, menyiapkan dirinya. Silakan saudara siapkan semangatmu untuk menghadap Tuhan. Lihat baik-baik di Wahyu pasal 16 ayat 15. Lihatlah, Yesus berkata apa? Aku datang seperti pencuri kalau datang tidak pernah lapor kepada tuan rumah. Pencuri kalau datang tidak pernah berkata, aku mau mencuri rumahmu, membongkar rumahmu. Tuhan mengumpamakan dirinya, aku datang di waktu saat yang tidak engkau duga. Saat orang sedang terlena, saat orang sedang tidak berjaga-jaga, sedang tertidur, Alkitab berkata, aku datang seperti pencuri. Lihatlah ayat ini baik-baik. Berbahagialah dia yang ternyata kita ini harus berjaga-jaga. Kenapa jemaat mula-mula setiap kali bertemu berkata Maranatha? Tidak setuju sama saya. Kenapa setiap kali bertemu selalu berkata Maranatha? Tuhan Yesus datang segera. Kami mempelaimu siap menyambut engkau. Amin. Dan itu ratusan tahun menjadi salam yang begitu kuat. Dan Tuhan Yesus berkata dengan luar biasa, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan apa? Saudara berpakaian? Ada yang telanjang di sini? Tidak ada. Di mata Tuhan saudara berpakaian? Tidak. Jangan-jangan ada yang telanjang di mata Tuhan hari ini. Lihat kan baik-baik ini berkata dengan bagus sekali. Alkitab berkata, berjaga-jaga dan perhatikanlah pakaianmu. Dalam bahasa aslinya, jagailah pakaianmu. Beda kata memperhatikan dan menjaga pakaian. Sejak kau terima Tuhan Yesus, kau diberikan namanya pakaian kebenaran. Tapi apakah pakaian kebenaranmu sudah kau jagai? Jangan-jangan kotor. Jangan-jangan kau sudah telanjang. Jangan-jangan kau sudah tidak berpakaian. Jangan-jangan pakaian sudah compang-camping. Alkitab berkata, aku datang seperti pencuri. Dan firman Tuhan berkata dengan jelas, perhatikan, jagalah pakaianmu. Jangan berjalan dengan telanjang dan kelihatan. Alkitab itu vulgar. Jangan telanjang. Orang yang telanjang tidak akan pernah siap menghadap Tuhan. Orang yang pakaiannya kotor, masih najis, tidak akan pernah siap menghadap Tuhan. Orang yang compang-camping tidak akan pernah siap menghadap Tuhan. Satu kali saya pergi ke Kalimantan, saya nggak mau sebut nama kotanya. Ada kopi yang sangat terkenal, dan kopi itu fenomenal sekali. Dan kemudian orang nomor 1 di Indonesia akan pergi tempat kedai kopi itu. Dan dia kirimkan ajudannya. Seperti hari ini Tuhan sudah mengirimkan ajudannya untuk memperingatkan, berkata, aku segera datang, aku segera datang. Waktunya sudah tidak bisa ditunda lagi. Aku segera datang. Tanda-tanda bumi. Kemarin ada gerhana matahari. Pak, biasa? Tidak biasa. Itu tanda zamannya sedang Tuhan mau berkata, kedatanganmu sudah tidak bisa ditunda lagi. Kedatanganmu akan segera datang. Dan tiba-tiba ajudannya berkata kepada pemilik kedai kopi itu, Cek, dan berkata, Cek, presiden mau datang ke tempat ini, mau mengopi di tempat. Tapi kalau presiden datang ada protokolernya. Kalau presiden datang ada namanya caranya, tata caranya ada. Boleh tidak kalau Cek pada saat buatkan kopi pakai baju. Karena si Cek ini setiap kali buat kopi dia nggak pernah pakai baju. Ini ciri khas saya. Memang kalau keringat menetes di atas kopi itu enak sekali.
Pak pernah minum? Pernah saya. Enak Pak? Enak. Keringatnya Pak? Bukan, memang enak. Nah, sudah ini mohon kepada si C satu nih, tolong C, aku minta cuma satu. C nggak perlu pakai batik, nggak perlu pakai jas, nggak perlu pakai dasi, nggak perlu pakai sepatu ya Pak. Cuma satu, pakai kaos supaya kelihatan bagus. Masa presiden datang mau ngopi ke tempatku, ada orang telanjang datang begini. Si C menjawab dengan ciri khasnya, dia berkata, mau datang terserah, kalau datang terserah. Ini ciri khas saya. Dengar, ini cerita menggugah saya. Dan C itu didiskualifikasi. C itu berkata, gak mau pakai baju. Oke, presiden pindah ke tempat lain. Kalau yang di dunia tidak bisa melihat orang telanjang dada, karena protokoler kepresidenan nggak bisa. Bagaimana mungkin saudara mau menghadap raja di atas raja, mau menghadap Tuhan, kok nggak berpakaian? Saudara, pakaian itu bukan pakaian ini. Tiba-tiba kau telanjang di mata Tuhan, kamu menghadap aku dengan telanjang. Berapa banyak Alkitab menuliskan berkali-kali, aku tidak kenal kamu, hai kau pembuat kejahatan. Aku tidak kenal kau, hei engkau, aku tidak pernah mengenal kau, karena engkau tidak pernah melakukan kehendak Bapamu di surga. Saya dengar, dan akhirnya saya bilang, terserah kau datang sana. Dan akhirnya betul-betul Bapak Presiden tidak mengunjungi kedai kopi itu. Kenapa Pak? Karena dia kena diskualifikasi. Saudara, kita adalah hamba-hamba Tuhan. Jangan sampai mau menghadap Tuhan dan Tuhan berkata, diskualifikasi. Saudara boleh berkata, Pak, saya nggak pernah telanjang. Siapa dulu? Saya kasih kesaksian. Sekitar mungkin 5 atau 6, 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. Saya ada KKR besar di Putu Sibau. Itu 1 jam terbang dari Pontianak. Hari itu Tuhan kerja dahsyat sekali. Di tengah seminar seperti ini, tiba-tiba Tuhan bicara, ngomong. Ketua panitia, seorang polwan, sakit kan ke otak. Tuhan ngomong, tunjuk dia, saya tunjuk. Tuhan sembuhkan, lari ke depan. Amin, saya percaya. Sorenya datang KKR, tiba-tiba dia lari ke depan dan berkata, saya sembuh Pak. Buktinya kamu sembuh dari mana? Saya sudah tidak pingsan lagi. Saya bisa berdiri bertahan lama. Saya guyur badan saya dengan air dan saya tidak lagi jatuh. Saya tidak keluar mimisan lagi. Saya bisa berjam-jam bertahan sepanjang KKR ini dan saya sehat. Oke, tandanya masih terlalu kecil. Tahun depan saya akan balik, kamu masih hidup apa? Tahun depan saya balik. 2 tahun kemudian saya kembali, orang yang masih hidup dan sudah menikah. Malam itu saya lihat tangan Tuhan yang kerja dengan dahsyat dan luar biasa. Dia bawa temannya seorang polwan yang lain sakit kanker payudara. Dia bawa maju ke depan dan kami berdoa. Dan roh Tuhan bekerja dengan dahsyat sekali, luar biasa. Bahkan kanker payudara dia berkata, saya sembuh Pak, saya bukan anak Tuhan, saya bukan orang Kristen, tapi saya merasakan jamaah Tuhan dan saya masih sembuh dan betul-betul sembuh. Saya sudah jual ladang saya jual sawah saya untuk berobat ke kota Kucing. Karena kalau saya pergi ke Jakarta terlalu jauh. Dan malam ini saya rasakan kesembuhan Tuhan mengalami dalam hidup saya. Wow, Tuhan kerja dahsyat. Tiba-tiba ada seorang bapak lari ke depan, lehernya lubang. Dan bilang, Pak, saya sudah 1 tahun sakit kanker leher. Di Darmais saya sudah dilubangi leher saya. Dan kanker ini tidak pernah sembuh. Tapi malam ini saya rasakan jamaah Tuhan. Saudara saya, sebagai seorang hamba Tuhan, kau pulang melihat tanda mujizat yang begitu luar biasa. Orang itu berjalan buta, melihat tuli mendengar, saya tahu, wow. Dan seorang ibu, karena dia dari suku Dayak, biasa terbang. Malam itu dia serahkan semua jimatnya. Diambil panitia, dibakar, didoakan, dan ibu itu sembuh. Dia cerita sama saya, Pak, Bapak tahu, saya berangkat ke tempat ini, jalan di atas danau, pakai daun. Kungfu jadi. Terus
Sekarang saya bingung Pak, pulangnya pakai apa Pak? Ilmu saya sudah hilang. Kuasa Tuhan terlalu dahsyat anak saya. Sampai ketua panitia yang mengundang saya berkata, Pak, ini teruskan. Yang di gunung pada mau turun semua. Cuma 2 malam. Karena mereka berkata, teruskan sampai berapa hari? Karena yang di gunung ini mau turun semua. Saudara, saya pulang berkata, Tuhan, ini terlalu dahsyat, ini terlalu ajaib. Bahkan saya terlalu sering melihat orang cancer rahim. Di tengah doa seperti ini, tiba-tiba berkata, maaf ya Pak, saya ke belakang dulu. Di tengah ibadah, dia lari ke belakang, dia masuk ke toilet, keluar cancernya. Saya mau berkata kepada saudara, hari itu saya berkata, saya pulang dalam kemenangan yang besar, dahsyat. Saya menyembah Tuhan yang hidup dan dia ada. Amin. Tapi tiba-tiba setelah saya pulang dari Israel, setelah saya pulang dari kebaktian itu, ada seorang teman saya, staff, dia bicara kepada saya, Pak Pendeta, mohon maaf, saya mimpi tentang Bapak. Kamu mimpi apa? Ada satu kelas Bapak Pendeta, dan Bapak tidak ada dalam kelas itu. Terus, tapi itu kelas para pendeta di situ, dan ada Tuhan Yesus yang sedang mengajar. Saya bisa dengan sangat cuek saya berkata, itu kan mimpi di siang bolong, itu kan mimpi bunga tidur. Gak mungkin Tuhan Yesus ngajar, saya gak ada di kelas. Gak mungkin Tuhan Yesus ngajar, saya tidak ikut ibadah. Saya selalu ikut ibadah. Saya adalah orang yang taat, saya adalah orang yang setia. Tidak mungkin, dalam hati saya berkata, tidak mungkin saya ngajar. Mohon maaf Pak Pendeta, dipanggil satu-satu oleh Tuhan Yesus. Bapak A, tolong menghadap ke depan. Bapak A menghadap dengan satu gulungan dan Tuhan Yesus, aku sudah melakukan tugasku. Ini, hamba yang baik dan setia, masuklah dalam perjamuan Tuhan. Panggil nomor 2, panggil nomor 3, panggil nomor 4, dan semua menghadap 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai ke nomor 50 adalah nomor terakhir yang dipanggil adalah nama Bapak. Dia panggil nama saya, Pak Hengki Kusworo masuk depan, dan Bapak tidak ada di dalam kelas. Dan Tuhan Yesus sudah coba mengulangi yang kedua kali, Hengki, saya nggak ada di dalam kelas. Saya dipanggil yang ketiga kali, Hengki, dan saya tidak ada di dalam kelas. Tiba-tiba asisten Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus, mohon maaf, kan saya cari dia, beri dia kesempatan. Tuhan Yesus pergi. Saya sedihnya adalah Tuhan Yesus pergi dari kelas itu. Kemudian tiba-tiba setelah kelas itu bubar, saya lari sudah di luar. Saya mau masuk kelas itu, saya terlambat. Yang saya paling shock adalah baju saya robek semua dan compang camping. Baju saya kotor dan baju saya lusuh. Saya tidak bicara pendeta lain, saya bicara tentang pribadi saya. Peristiwa 7 tahun ini mengubah hidup saya. Saya tanya, kamu mimpinya yang benar? Saya lihat Bapak bajunya compang camping dan kotor dan lusuh. Asisten Tuhan Yesus berkata, kamu kok bisa menghadap Tuhan dengan memakai pakaian seperti ini? Saudara dengarkan baik. Di rumah saya cari baju compang camping kalau ada. Semua baju saya bagus. Tuhan tidak sedang bicara tentang baju fisik. Saudara, kalau sampai Tuhan berterus terang bicara siapa engkau, tetapkah kita bisa berdiri di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, ini aku hamba. Pada suatu kali jemaat di Laodikia, Tuhan Yesus berkata, engkau berkata engkau kaya, engkau berkata engkau tidak kekurangan apa-apa. Dan Tuhan Yesus berkata dengan terus terang, dan engkau tidak menyadari bahwa engkau adalah miskin dan telanjang, malang dan jahat. Penilaian Tuhan terhadap kita berbeda penilaian kita terhadap apa tentang diri kita sendiri. Saudara, tetapkah kita bisa berdiri menghadap Tuhan dan berkata, Tuhan, apakah kau dapat diakui benar di hadapanmu? Di hadapanmu, bukan di hadapan manusia. Saudara boleh dipuji ribuan orang. Saudara punya gereja 15.000 yang pernah saya lewati dalam hidup saya. Kami punya tanah 19 hektar
Kami punya gereja 15.000 jemaat, gedung menampung 11.500 tempat duduk. Kami punya lapangan bola, kami punya lapangan basket, kami punya sekolah dengan murid 3.000 murid. Kami kasih beasiswa semua. Bahkan wali kota kalau mau mencalonkan datang ke gembala saya dan saya wakili. Apakah itu menjamin saya bisa berdiri di hadapan Tuhan? Persembahan kami banyak, jemaat kami banyak, kami selalu sosial. Apakah bisa menjamin saya berdiri di depan Tuhan dan baju saya tidak compang-camping? Hal itu saya dengar kesaksian dari staf saya tentang mimpi itu, saya gemetar. Saya seperti menghadap tahta Tuhan dan saya tidak siap, dan saya tidak well prepared, dan saya seperti orang yang Tuhan, kalau itu ada engkau akan berkata padaku yang seorang pendeta dari tahun 98, saya sudah memberikan diri saya buat engkau berkata, engkau hambaku yang jahat dan tidak setia, aku tidak kenal kamu. Mari buka Matius 7 ayat 21. Ayat ini selalu saya bicarakan, saya sampaikan kepada hamba Tuhan. Saya selalu berkata, Tuhan, izinkan saya ini bisa menghadap engkau. Dia kudus, tadi katakan, sekali ucapkan penting. Kalau dia berkata kudus, kudus sangat penting. Kalau sampai dia Tuhan kudus, 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 ekstrim dia Tuhan yang kudus dan tidak bisa dibantah. Matius 7 ayat 21, Alkitab berkata, mari baca bersama-sama dengan saya. 3, 4. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk kemana? Ya baik. Melainkan apa? Kalau kehendak Bapa dalam hidupmu, mempunyai jemaat 50, 30, 20, dan Tuhan berkata, jaga baik-baik, setia dengan mereka, kasih makan mereka, jangan pernah iri dengan yang punya 1000. Kalau saudara masuk ke gunung-gunung, masuk ke celah-celah gunung, menginjil dari orang demi orang, dari pertama ke satu diinjili, jalan 12 hari, pertama satu diinjili, yang isinya adalah satu luar biasa. Kau hanya menangkap satu, tapi itu dalam kehendak Tuhan. Tuhan berkata, hambaku yang baik dan setia, kau melakukan kehendak Bapa di surga. Jangan pernah iri lihat orang lain. Jangan pernah iri karena orang lain kelihatannya sepertinya diberkati. Saudara, saya pernah hidup di gereja yang begitu besar wali kota. Betul-betul wali kota datang ke gembala saya minta advice, minta nasihat. Bahkan kalau pemilihan wali kota, dia langsung sungkem, dia datang ke kota kami dan berkata, Pak, tolong ya Pak, jangan lupa saya, arahkan jemaat untuk pilih saya. Jemaat 15.000, 20.000. Enggak. Tapi kita akan menghadap Tuhan. Kita akan menghadap Tuhan. Dan di situ Tuhan berkata, akan potong aja. Pakaianmu sudah tidak terjaga. Tidak kalah seperti mencuri. Perhatikanlah pakaian. Pakaianmu masih betul-betul pakaiannya masih bersih. Jangan-jangan sudah tercemar dengan apa? Dengan kemarahan. Jangan-jangan sudah tercemar dengan apa? Dengan kenarsisan. Jangan-jangan sudah tercemar dengan apa? Dengan iri hati seperti Saul yang selalu berkata, kenapa Tuhan dipilih Daud? Tahtaku akan diambil oleh Daud. Dia terus mari sampai hari matinya, dia kehilangan nyawanya, dan dia kehilangan panggilannya, dan dia kehilangan kerajaannya, dan Saul kehilangan keselamatannya. Sudahkah kita menjaga pakaian kita? Jangan-jangan kita seperti Simpson yang terus bermain-main dengan dosa dalam perzinahan, terus berzina. Tuhan kasih kesempatan untuk bertobat Simpson. Dia tidak berkata seperti yang sudah-sudah. Aku akan tetap diurapi, aku akan dipakai luar biasa. Gerbang kota dibedah, das keluar. Dia seperti orang perkasa. Tuhan tidak meninggalkan aku, tapi dikatakan Tuhan selamanya tidak akan pernah bermain-main dengan namanya dosa. Dosa, setiap orang pasti pernah berbuat dosa. Saya pernah jatuh dalam dosa. Tapi pertanyaannya, apakah kau bertobat dari dosamu?
Yang kita berada. Setelah 3 kali Delila mencobai Simpson, dia berpikir seperti yang sudah-sudah. Kekuatan, power, urapanku, gerejaku, jemaatku besar. Tidak ada nasir Allah, tidak ada tokoh Alkitab yang punya kekuatan yang besar selain Simpson. Dia berkata seperti Yesus yang sudah-sudah. Aku akan lepas. Alkitab berkata tiba-tiba Roh Allah meninggalkan dia. Dengar baik-baik. Kalau Roh Allah mengurapi saudara, semua orang bisa lihat. Dan ramai sekali. Dan orang bertepuk tangan. Gerejanya viral, viewernya banyak, jemaatnya banyak, dan persembahannya luar biasa. Roh Allah mengurapi. Tapi dengar baik, satu nasihat buat Bapak Ibu semua, saya tidak peduli. Tapi kalau Roh Allah meninggalkan kita, dia akan pergi dengan diam-diam. Dan seringkali orang itu tidak menyadari. Mimpi itu kalau terjadi saya mati hari itu, saya masuk neraka. Saya nggak mau pendetapan, saya mau diri saya sendiri. Kalau setelah mimpi itu Tuhan tidak kasih saya kesempatan untuk bertobat, saya langsung bertobat. Karena baju saya robek semua. Baju saya nggak layak. Kalau Bapak Presiden tidak bisa bertemu dengan orang yang telanjang dada, bagaimana mungkin kita mau bertemu dengan raja di atas raja dan pakaian kita tidak layak, atau bahkan kita didapati Tuhan Allah? Lihat ayatnya dari Wahyu pasal 3 ayat 17. Lihat baik. Tuhan ngomong keras dengan jemaat Laodikia, jemaat yang sangat bertalenta, jemaat yang sangat luar biasa, jemaat yang sangat jumlah jemaatnya banyak, persembahannya banyak, sangat berkarunia, tapi hidupnya penuh dengan suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas. Dan Tuhan berkata, aku muntahkan engkau. Kau berpikir kau kaya dalam segala pengetahuan, kau berpikir kaya dalam segala macam rohani. Tapi lihat baik-baik di Wahyu 3 ayat 17. Sudah keluar ayatnya. Mari kita baca bersama-sama supaya mengingatkan kita. Wahyu 3 ayat 17, 34. Karena kau berkata apa? Aku kaya, dan aku telah apa? Memperkaya diriku, dan aku dapat tidak kekurangan apa-apa. Dan karena kau tidak tahu larat, malang, miskin, buta, dan jemaat ini berpikir enggak mungkin aku telanjang. Aku sudah tahu, gak mau dengar khotbah lagi. Saya gak mau dengar siapapun. Kau merasa dirimu kaya. Cara apa? Aku gak butuh orang lain. Aku gak butuh teguran. Kau merasa dirimu kaya. Kau merasa dirimu tidak butuh ditegur. Kau merasa dirimu tidak butuh seorang nabi bicara. Bertobat. Kau sedang berkata seperti jemaat Laodikia. Aku tidak kekurangan apa-apa. Tapi Tuhan berkata, kau miskin, kau buta, kau malang, dan kau telanjang. Jemaat Laodikia adalah jemaat akhir zaman. Ada 7 jemaat di kitab Wahyu. Dan 7 jemaat itu adalah bicara tentang keadaan gereja hari ini. Saudara Smyrna, atau saudara Philadelphia, atau saudara Laodikia, atau saudara Efesus, atau saudara Pergamus, di 7 jemaat bicara tentang akhir zaman. Dan di antara 7 jemaat Tuhan mencela mereka semua. Ada yang kehilangan kasihnya yang mula-mula, ada yang hidupnya suam-suam kuku, ada yang mengizinkan roh Isabel masuk dalam gerejanya. Saudara, jemaat Laodikia di antara 7 jemaat ada jemaat paling kaya secara rohani. Jemaat yang merasa dirinya tahu banyak, jemaat yang merasa dia adalah punya namanya level rohani paling tinggi. Saudara dengar khotbah tadi menyambung semua. Pak Yohan berkata apa? Setinggi apapun, kau tidak boleh kehilangan hati seorang hamba. Dan Tuhan berkata dengan keras
Pada jemaat ini dan berkata, hati kau apa? Malam, miskin, buta, telanjang. Kalian bersama, dan Tuhan berkata pada jemaat ini, belilah emas daripada yang sudah diuji dengan api. Orang kita ngomong, yang mahal itu adalah murni. Alkitab tidak cuma berkata belilah emas, belilah emas daripadaku yang sudah dimurnikan dengan api. Ya, baca di bawah. Kita baca sama-sama 3 maka aku menasihatkan kau supaya kau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Saudara, izinkan hidupmu dimurnikan dengan api. Emas itu semakin dibakar dengan voltase atau dengan api yang begitu tinggi, kotorannya semakin hilang dan emas itu semakin murni. Kalau kau izinkan perkara apapun yang menimpa, penderitaan apapun yang kau lewati seperti memurnikan kau akan keluar seperti emas murni. Tuhan berkata, beli daripadaku emas yang telah dimurnikan dari api. Kembali kepada kemurnian. Baik-baik, sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali, pada saat Tuhan Yesus mau naik di atas kayu salib melakukan kehendak Bapa, ada satu perkara yang Tuhan Yesus lakukan sebelum naik di atas kayu salib. Apa itu, Pak? Alkitab berkata, dia masuk ke bait Allah, dia obrak bait Allah. Dan dia berkata, kau buat rumahku seperti sarang penyamuk, padahal ini adalah rumah doa. Berapa banyak gereja sudah kehilangan hati doa? Berapa banyak gereja bukan lagi tempat untuk orang berdoa mencari Tuhan? Saudara, maaf, di kota gereja sudah jadi entertainment. Cari semua singer yang seksi yang naik di mimbar, cari yang cakep-cakep yang naik di mimbar, cari pemain-pemain musik yang profesional. Itu kau jadikan rumah Tuhan sebagai sarang penyamuk. Saya baru buka Instagram, ada pendeta dari Afrika, Nabi. Dia membuat situ. Dah, kamu jam sekian saja. Bayar $55 per setiap bulan. Berapa banyak kita gereja mulai kehilangan kemurnian? Yang dicari uang, yang dicari harta, yang dicari persembahan, yang dicari adalah materi. Kau kehilangan kemurnian. Emas yang dimurnikan dengan api. Dan lihat baik, agar kau menjadi apa? Kalau kau punya kemurnian dalam diri, dikata kau bilang mahal, kaya itu. Pak, cuma saya sedikit, tidak masalah. Asal itu kehendak Tuhan. Kau murni, kau kaya di mana-mana. Nah, kita berkata, dan juga apa? Pakaian putih, supaya engkau memakainya. Jadi, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan dan minyak untuk melumas matamu. Saya paling takut menghadap Tuhan kalau saya didapati telanjang. Saya close dengan cerita ini. Saya tutup dengan cerita. Ada seorang orang tua yang sangat terkenal, ini Bapak Ibu pernah dengar namanya Benny. Hari ini saya sering mendengarkan beliau khotbah. Beliau adalah salah satu penginjil besar dari Amerika. Dia lahir di Israel, pindah imigran ke Kanada. Karena hari itu terjadi perang dunia pertama atau enggak perang dunia kedua. Akhirnya keluarga memutuskan pindah ke Kanada. Dan anak ini kecil, sudah disentuh Roh Kudus dari kecil dengan perjumpaannya, ibadah daripada Catherine Coleman. Sampai singkat cerita, akhirnya beliau dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia datang ke KKR yang datang itu sekitar minimal 30.000. Dia pernah datang ke Papua yang datang 500.000. Dia pernah pergi ke India yang datang 1 juta.
Isinya hidupnya adalah pelayanan, 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 dan pelayanan, dan demi pelayanan, demi pelayanan. Sampai waktu untuk pribadi dengan istrinya, dengan anaknya, dengan keluarganya terbengkalai sudah. Akhirnya anaknya yang pertama dia menikah, hampir bercerai, tapi puji Tuhan tidak bercerai. Anak yang kedua lari dari rumah. Anak yang ketiga kena drugs. Dan anak yang keempat bercerai. Di tengah keadaan yang seperti itu, dia berpikir, aku lakukan semua ini untuk Tuhan. Yang mengundang beliau bukan lagi, yang mengundang adalah pendeta dari gereja besar. Yang mengundang adalah presiden. Yang mengundang adalah gubernur untuk hadir di kotanya untuk mengawal. Sampai suatu kali, di tengah tekanan begitu luar biasa, mass media menghina, menghujat, berkata pendeta besar, uang begitu banyak, sampai naik jet dan segala macam. Tidak punya gereja, tapi uangnya begitu banyak, tapi hari itu kehilangan keluarganya. Dia sudah berlutut berkata, Tuhan, apa yang kau mau dari hidupku? Suatu kali sudah tiba-tiba beliau kena serangan jantung. Lagi katanya di Brasil, beliau kena serangan jantung, dilarikan ke ruang UGD, dan sampai masuk ke ruang UGD, tiba-tiba rohnya diangkat Tuhan, keluar dari tubuhnya. Dan pada saat rohnya keluar dari tubuhnya, dia berpikir, Tuhan, aku sedang menghadap Engkau, aku pulang. Dan seperti anak kecil ketemu papanya, aku sudah berbuat banyak Tuhan Engkau untuk kerajaan-Mu. Dia berpikir, dia akan ditemui Tuhan dan Tuhan berkenan. Dia lihat urutan orang sedang menghadap Tuhan Yesus. Di tengah antara sadar dan tidak sadar, antara dia koma, karena 3 hari dia tidak bergerak sama sekali, dia tak sadar. Tiba-tiba dia lihat ada satu ibu di depan yang Tuhan Yesus. Dia sedang buka satu buku, malaikat sedang buka buku. Dan kemudian malaikat berkata, engkau masuk ke sebelah kanan, ke kerajaan Tuhanmu. Karena Tuhan Yesus melihat ibu yang sedang masuk, dan Tuhan Yesus tersenyum dan menganggukkan kepala dengan sambil bahagia. Masuklah dalam perjamuan Tuhanmu. Dan begitu orang yang masuk dalam perjamuan Tuhannya, ada suatu iringan musik yang begitu surgawi mengalun. Dia bahagia, Tuhan Yesus, aku pulang, aku menghadap Engkau. Tapi kemudian urutan nomor 2 mulai berjalan maju ke depan. Dan tiba-tiba dia lihat satu pemandangan yang mulia. Tiba-tiba pada saat melihat orang yang nomor 2, dan Tuhan Yesus memandang dia, dan wajah Tuhan Yesus musam, dan wajahnya muram, dan menggelengkan kepala. Dan kemudian ada musik yang dari neraka keluar, dan setan keluar menarik dia di bawah neraka. Hamba Tuhan besar ini yang khotbah di depan puluhan pernah 1 juta orang. Dia berkata, aku pernah khotbah di depan 1 juta orang. Begitu tiba giliranku maju menghadap Tuhan, yang aku seperti orang yang mau mati rasanya. Setiap orang yang menghadap tahta, yang menghadap Tuhan, tidak bisa tertawa. Bahkan terbuka semua CCTV surga 24 jam, buka semua. Berapa kesempatan engkau, lihat kesempatan. Kau harusnya bertobat, kau harusnya bertobat. Aku pakai anak kecil, aku pakai ini untuk memperingatkan kau berkali-kali, tapi kau bebal dan kau tidak pernah memperhatikan. Kau berpikir, kenapa bukan malaikat atau bukan Tuhan sendiri yang bicara? Wah, kirim utusanku, tapi kau tidak tahu. Tiba giliran piring di depan mata, dan yang ditakutkan bersih semua. Apa yang terjadi? Dia lihat wajah Tuhan Yesus. Tuhan, aku sudah kakek ke seluruh negara, Zimbabwe, Afrika, Kongo, India, Asia, Indonesia, hampir 100 negara KKR dan jutaan orang. Begitu menghadap Tuhan, wajah Tuhan pastikan kau menghadap Tuhan. Wajah Tuhan itu senyum.